Pada video ini kita akan membahas matriks kebalikan atau inverse dari suatu matriks dan sifat-sifatnya. Saya Bagus Hartono dari Program Studi Statistika dan Sains Data IPB University. Matriks kebalikan dari suatu matriks persegi A ini kita lambangkan sebagai A inverse, jadi A pangkat min 1 seperti ini, merupakan matriks yang memenuhi persamaan ini, bahwa A dikalikan A inverse atau A inverse dikalikan A itu sama dengan identitas. Kalau ada matriks yang kita kalikan dengan A itu menghasilkan matriks identitas, maka matriks tersebut adalah matriks kebalikan atau inverse dari matriks A. Untuk diingat bahwa matriks kebalikan hanya dimiliki oleh matriks persegi. Jadi tidak sembarang matriks yang memiliki matriks kebalikan. Bagaimana mendapatkan matriks kebalikan? Seandainya kita punya matriks A dan kita ingin mencari B yang tidak lain adalah kebalikan dari A, maka B bisa kita dapatkan dari seperdeterminan A dikalikan matriks adjoin dari A. Matriks adjoin itu sendiri merupakan matriks yang isinya kofaktor dari A yang ditranspos, dan kofaktor itu adalah determinan dari anak matriks yang dibuang baris I dan kolom ke J nya dikalikan dengan min 1 pangkat I plus J. Dengan definisi matriks kebalikan yang didapatkan dengan cara seperti ini, maka jelas bahwa ada syarat tambahan untuk mendapatkan matriks kebalikan, yaitu bahwa determinan A tidak boleh 0. Karena kalau determinan A sama dengan 0, kita tidak bisa mendapatkan matriks ini. Sehingga syarat untuk mendapatkan matriks kebalikan itu selain tadi yang disebutkan sebelumnya bahwa matriksnya harus persegi, matriks A ini harus punya determinan yang tidak 0. Ini contoh ilustrasi bagaimana mendapatkan matriks kebalikan dari sebuah matriks yang ukurannya 2x2. Kalau kita cari matriks ini, determinannya akan sama dengan 3, tidak sama dengan 0, sehingga bisa kita cari inverse-nya. Kofaktor C11 itu adalah kita buang baris pertama dan kolom pertama, sehingga kalau kolom baris pertama dan kolom pertama ini kita buang, ini akan menyisakan 9. Ini sebagai kofaktor pada indeks 11. Indeks 12 itu berarti baris pertama dihilangkan, baris kedua kolom kedua dihilangkan, sehingga menyisakan 3. Karena min 1 pangkatnya negatif, ini menjadi minus 3. Demikian seterusnya, sehingga adjoin dari A itu adalah matriks kofaktor yang kemudian kita transpos. Dan matriks kebalikan bagi A itu selanjutnya adalah seper dari determinan A sepertiga dikalikan matriks adjoin. Jadi ini adalah bagaimana ilustrasi mendapatkan matriks kebalikan dari matriks persegi 2x2 seperti di atas. Mengingatkan kembali bahwa matriks kebalikan itu hanya dimiliki oleh matriks yang memenuhi syarat berupa matriks persegi dan determinannya tidak sama dengan 0. Kita menginjak ke istilah matriks singular dan matriks non singular. Matriks singular A ini kita sebut sebagai matriks singular itu jika dan hanya jika kita tidak bisa mendapatkan B sehingga A dikalikan B dan B dikalikan A sama dengan identitas. Dengan kata lain, matriks persegi yang singular ini adalah matriks yang tidak memiliki kebalikan. Sementara kalau matriks itu memiliki kebalikan, kita sebut sebagai matriks non singular. Kalau kita ingat istilah-istilah lain, matriks yang determinannya tidak 0 itu pada diskusi mengenai pangkat matriks kita sebut sebagai matriks berpangkat penuh.
Dan sekarang matriks yang determinannya tidak nol itu adalah matriks yang punya kebalikan, sehingga ini kita sebut sebagai matriks non singular. Nah, tiga istilah ini merujuk pada hal yang sama. Matriks non singular itu tidak nol determinannya, matriks non singular itu pangkatnya penuh, dan sebaliknya. Kalau kita sebut A itu berpangkat penuh, maka A itu non singular. Sifat-sifat dari matriks kebalikan yang penting untuk diketahui adalah yang pertama, bahwa kebalikan dari matriks kebalikan itu adalah dia sendiri. Jadi kalau A inverse diinverskan, maka dia akan kembali ke matriks asalnya. Saya kira mudah untuk membuktikan sifat ini. Kemudian yang kedua itu bahwa A inverse itu bersifat unik. Artinya kalau seseorang mendapatkan bahwa A inverse itu sama dengan B dan orang lain mendapatkan A inverse itu sama dengan C, kalau dua-duanya benar, maka pastilah yang didapatkan oleh orang pertama, B, itu akan sama dengan yang didapatkan oleh orang kedua, B sama dengan C. Jadi ini yang kita sebut sebagai sifat unik. Jadi hanya satu. Jadi unik ini dalam bahasa lain ini bersifat tunggal, jadi hanya satu. Oke, kemudian inverse dari matriks transpose A transpose itu adalah transpose dari A inverse. Jadi kalau kita sudah tahu kebalikan dari suatu matriks A, maka kalau ingin mencari kebalikan dari A transpose itu tidak lain adalah transpose dari kebalikan matriks A. Jadi tidak perlu menghitung dari awal lagi. Dan kalau kita punya dua matriks persegi yang ukurannya sama, A dan B, dua-duanya non singular, berarti dua-duanya punya inverse, maka A kalikan B kalau kita mencari inverse-nya itu sama dengan B inverse dikalikan A inverse. Kenapa seperti ini? Kita bisa lihat bahwa kalau A dikalikan B, kita kalikan dengan B inverse dikalikan A inverse, itu akan menghasilkan B ketemu B inverse, ini menjadi identitas, A dikalikan identitas dikalikan A inverse, kemudian A dikalikan A inverse itu adalah A dikalikan A inverse, dan ini sama dengan identitas. Maka jelas bahwa AB dikalikan B inverse A inverse itu adalah identitas, maka B inverse A inverse ini tidak lain adalah inverse dari A dikalikan B. Karena kalau dikalikan dengan AB, dia menghasilkan identitas. Sifat-sifat lain yang juga perlu diketahui adalah kalau kita punya matriks diagonal, maka mencari inverse-nya gampang sekali, di mana inverse-nya itu adalah, ini tentu saja diagonal yang tidak ada yang nol, unsur diagonalnya itu adalah unsur diagonal itu diseperkan. Jadi kalau saya punya A, ini misal 3, 2, 5, ini 0 semua karena diagonal, maka A inverse itu tinggal sepertiga, setengah, dan seperlima, sementara yang lain 0. Jadi ini bagaimana mencari matriks kebalikan dari diagonal, dan bisa dengan mudah dicek kalau dua-duanya dikalikan akan menghasilkan matriks identitas. Kemudian kalau kita punya A matriks ortogonal, ingat matriks ortogonal itu adalah A dikalikan A transpose sama dengan A transpose dikalikan A sama dengan identitas. Karena A kalau dikalikan dengan A transpose menghasilkan identitas, maka A transpose itu tidak lain adalah kebalikan dari A. Sehingga kalau kita punya matriks ortogonal, mencari kebalikannya sangat mudah, tinggal kita transpose matriks tersebut. Kemudian kalau A adalah matriks yang simetrik, maka A inverse itu juga bersifat simetrik. Jadi matriks simetrik itu adalah
A transposnya itu sama dengan A, dan bisa ditunjukkan dengan mudah bahwa transpose dari A inverse itu sama dengan A inverse. Jadi bisa ditunjukkan dengan mudah, kalau kita kalikan kita akan hasilkan identitas. Bagaimana mencari matriks kebalikan di R? Salah satu cara yang paling sederhana adalah kalau kita sudah punya matriks A, bentuknya seperti ini, mencari matriks kebalikan bisa kita lakukan menggunakan fungsi yang namanya solve, dan kita akan dapatkan matriks kebalikan dari A dengan sangat mudah. Demikian pembahasan mengenai matriks kebalikan atau inverse dari suatu matriks persegi yang determinannya tidak nol, beserta dengan sifat-sifatnya. Mudah-mudahan bermanfaat.